Uang berbasis hutang adalah salah satu proses penciptaan uang dalam negara mengacu pada sistem Amerika yang dipakai oleh Federal Reserve sejak tahun 1971. Utang pemerintah dengan menerbitkan surat hutang yang didanai oleh kredit yang diciptakan oleh bank sentral mereka dalam waktu tertentu. Hutang itu harus dibayar kembali ditambah beban bunga. Itulah teknik printing money berbasis hutang. Parahnya banyak negara yang tidak berdaulat terpaksa meminjam uang dolar tadi yang berbasis hutang negara mereka yang bagi Amerika ya tinggal cetak uang saja. Pertanyaan sekarang, mengapa mereka tidak berani mencetak sendiri uang berdasarkan kredit proyek mereka sendiri? Tanya kenapa? Dalam bahasa lain, mengapa mereka berani berhutang ke negara lain dalam bentuk dolar tetapi tidak berani berhutang pada dirinya sendiri? Sahabat semua, kita membahas tentang uang sekarang, di mana saat ini sangat penting untuk negara Indonesia ke depannya. Akankah terus berhutang kepada negara lain atau pinjam kepada diri sendiri ke depannya? Untuk itu kita melawan semua pendapat akademisi yang sudah dicekoki ilmu fake knowledge akan printing money yang menimbulkan inflasi. Kita mulai dengan perkataan Albert Einstein. Bila sebuah negara bisa menerbitkan surat hutang, maka dia juga bisa menerbitkan mata uang. Kata kuncinya adalah surat hutang baik akan membuat mata uangnya baik. Sebuah kegilaan apabila mengatakan sebuah negara bisa menerbitkan 1 juta dolar surat hutang namun tidak boleh menerbitkan 1 juta dolar mata uang. Dua-duanya adalah janji untuk membayar, tapi yang satu menguntungkan si pemberi pinjaman, yang satu lagi menguntungkan rakyat banyak. Kita jelaskan, salah satu proses penciptaan uang mereka, hutang pemerintah adalah negara menerbitkan surat hutang yang didanai oleh kredit yang diciptakan oleh bank sentral. Dalam jangka waktu tertentu, hutang itu harus dibayar kembali ditambah beban bunga. Pembebanan bunga ini seharusnya tidak perlu. Hanya negara serakah seperti Amerika, printing money-nya dikenakan bunga. Bagi kita, ini adalah sumber bencana dunia yang bernama riba. Lalu, dari mana pembayaran untuk melunasi hutang pemerintah itu? Jawabannya adalah dari pemajakan yang tidak pernah bertepi atau menambah hutang baru. Inilah petaka yang sudah terjadi dalam sistem yang dianut oleh ekonom negeri Indonesia. Kita bayar bunga pinjaman pakai hutang baru. Kita ulangi ya. Jangankan bayar pokoknya yang tidak pernah akan terbayar. Bayar bunganya saja Indonesia tidak mampu. Karena itu, kita harus berhutang untuk membayar pinjaman tersebut. Tiap tahun kita menambah hutang baru. Dan tiap tahun kita membayar bunga pinjaman lebih dari 400 triliun. Hanya untuk membayar bunganya saja. Dan itu pun kita sekali lagi berhutang. Pertanyaannya, kenapa tidak sejak awal uang dicetak saja sebagai pinjaman? Sekarang yang kita sebut uang adalah sebuah pinjaman yang berbunga, yaitu karena bukan sistemnya kita kalau kita nggak berbunga. Pinjaman berfungsi sebagai uang, mata uang asing lagi, pakai bunga lagi. Di mana hebatnya para ekonom kalau berpikirnya begitu? Untuk menjalankan administrasi sistem debt-based money tersebut, tentunya perlu dipilih orang-orang terbaik yang bisa mereka kendalikan. Syaratnya, pintar ngomong untuk meyakinkan atasannya. Juga terus-menerus membuat informasi agar politisi jadi dungu urusan ekonomi. Politisi dan para pembuat undang-undang atau anggota parlemen terus harus dibuat ekstra dungu dengan memberikan kesan mencetak uang itu menimbulkan inflasi. Plus kaum akademisi juga didoktrin pemahaman yang sama. Pokoknya siapapun presidennya, siapapun yang menjadi pejabat tinggi negara atau siapapun lulusan terbaik yang ada dalam sistem ini, pinjaman harus mata uang dolar, taat pada dolar dan tidak boleh printing money rupiah. Meminjam harus dolar, menyimpan devisa harus dolar, tidak boleh emas, tidak boleh mata uang negara lain, juga logam mulia lainnya. Sistem debt-based loan yang sangat berbunga atau sangat riba telah tersebar di seluruh dunia melalui kata demokrasi. Dan saat ini karena tidak ada lagi negara baru yang perlu ditaklukkan, apa yang perlu ditaklukkan hanyalah menaklukkan para banker dan akademisi. Kemudian tentunya politisi sebuah negara. Ketika ada orang yang mempertanyakan atau orang-orang tertentu melawan sistem tersebut, model Bosman deh dengan MMT-nya, maka orang tersebut akan diberi label radikal, intoleran, penyebar hoax. Mereka akan mengerahkan pion-pion mereka dan media yang hampir semuanya sudah dikuasai mereka untuk menghabisi orang tersebut atau mengkriminalisasi orang tersebut yang mengkritik sistem mereka. Dalam sistem debt-based money, kredit perbankan adalah medium transaksi.
Bankir atau para majikan akan memberikan apapun yang budak atau rakyat inginkan, yaitu uang. Selama budak atau rakyat tersebut memberikan apa yang majikan inginkan, yaitu keuntungan bunga atas uang dan aset jaminan. Bila budak tersebut tidak bisa memberikan apa yang majikan inginkan, tidak ada alasan majikan memberikan kepada budak tersebut apa yang budak inginkan. Dalam sistem keuangan MMT aslinya yang seharusnya uang tulen diedarkan langsung tanpa proses penerbitan hutang yang berbunga. Jaminannya adalah proyek yang dibangun, di mana ketika pengembaliannya langsung uang tersebut dibakar atau dihilangkan. Dalam bahasa kriptonya di-burn. Jadi uang bukan kewajiban hutang siapapun. Hari ini dalam sistem keuangan debt-based loan ribawi tersebut, uang muncul sebagai hutang berbunga riba dalam bentuk secarik kertas bernama dolar. Dolar berbunga sebagai hutang yang ditanggung setiap orang dalam bentuk pemajakan dan inflasi. Kapan kita berani berhutang pada diri sendiri? Tanpa bunga, tanpa takut dolar. Peace.